Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ketiga dan keempat dari surah Ar-Ra'd. Ayat yang ketiga dan keempat dari surah Ar-Ra'd menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Lebih khusus adalah yang berada di bumi. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di bumi. Sebelum ini Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaannya yang ada di langit, yaitu yang kita lihat di atas kepala kita, yaitu langit yang diangkat, yang ditinggikan, yang dijunjungkan tanpa tiang. Itu adalah tanda kekuasaan Allah. Kemudian juga matahari dan bulan yang ditundukkan oleh Allah. Matahari dan bulan beredar, bergerak, dan bergerak dengan teratur. Tak pernah sekali cepat kemudian lambat, enggak. Tetap saja kecepatannya seperti itu, karena ia ditundukkan atau matahari dan bulan itu tidak punya pilihan, tak punya kehendak, melainkan menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menundukkannya. Tujuannya adalah untuk kemanfaatan bagi manusia, kemaslahatan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya yang menciptakan alam semesta ini, kemudian supaya manusia percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, mereka dihidupkan dan dimatikan. Kemudian apabila mereka dihidupkan untuk beribadah kepada Allah, maka semestinya mereka beribadah, karena nanti mereka akan dimatikan dan selepas kematian mereka akan dikembalikan kepada Allah. Maka apabila mereka ketika hidup di dunia tidak beribadah kepada Allah, maka mereka akan mempertanggungjawabkan kelalaian mereka selama hidup di dunia. Artinya mereka pasti akan dihukum, akan disiksa oleh Allah karena gagal dalam ujian hidup di dunia. Karena ujian hidup di dunia, karena di dunia ini adalah untuk beribadah, maka yang berhasil dalam ujian adalah
yang beribadah, yang mengisi hidupnya dengan ibadah, tunduk dan patuh kepada Allah. Ada perintah Allah, itu yang dilakukan. Ada larangan Allah, ditinggalkan, dijauhkan. Kemudian apabila manusia gagal di dalam ujian hidup, yaitu tidak mau beribadah, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, yang mereka ikuti hanyalah kehendak hawa nafsu sendiri yang bertentangan dengan kehendak Allah, maka mereka mesti mempertanggungjawabkan pilihan mereka itu. Dan tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat adalah yang berhasil dalam ujian hidup ketika di dunia diberikan balasan kebaikan, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan barang siapa yang gagal dalam ujian hidup di dunia, maka akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka akan menjalani siksaan yang akan membuat mereka menderita. Itu adalah tanda keadilan Allah. Yang berbuat baik diberikan balasan kebaikan, kemudian yang berbuat buruk, jahat, ia akan menanggung akibatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaannya supaya manusia jangan sampai lalai dari beriman kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, pangkal dari surah Ar-Ra'd ayatlah menerangkan tentang Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada manusia, yaitu melalui rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan menyampaikannya kepada seluruh manusia. Maka manusia mesti menerima Al-Quran tersebut, karena ia adalah yang diturunkan dari pencipta mereka. Karena apabila manusia menyadari bahwasanya mereka adalah ciptaan Allah, maka mereka mesti tunduk dan patuh kepada Allah yang mencipta mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan petunjuknya melalui Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, maka semestinya manusia tunduk dan patuh kepada Allah, yaitu dengan menjalankan petunjuk yang telah diturunkan di dalam Al-Quran, yang telah diturunkan kepada Rasulullah. Dan petunjuk tersebut jelas, terang, terperinci, maka tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak mengikuti petunjuk, untuk tidak menerima kebenaran. Maka apabila mereka tetap juga mengikuti kehendak hawa nafsu, maka mereka tidak beralasan lagi, tidak memiliki alasan lagi untuk mempersalahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mesti mempersalahkan diri mereka sendiri. Allah telah menurunkan petunjuknya, kemudian untuk membuka mata mereka, mata kepala dan mata hati mereka, Allah menerangkan pula satu persatu tanda kekuasaannya yang ada di alam semesta ini, sebagai memunculkan atau menampakkan kedudukannya yang tinggi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apabila telah mengetahui Allah yang memiliki kedudukan yang tinggi, maka Al-Quran yang turun dari sisi Allah yang maha tinggi semestinya dimuliakan, semestinya ditinggikan juga, karena yang menurunkannya adalah yang maha tinggi, yang maha mulia. Mestinya Al-Quran yang diturunkan oleh yang maha agung itu diagungkan pula. Sesungguhnya yang menurunkan Al-Quran itu adalah Allah, pencipta dan pengatur alam semesta ini. Maka supaya manusia
mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih jauh, maka Allah menyebutkan satu persatu tanda kekuasaannya. Di ayat yang kedua sebelum ini Allah menerangkan tentang tanda kekuasaannya yang bisa dilihat oleh manusia di atas kepala mereka. Dan sekarang pula dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa dilihat oleh manusia di hadapan mereka, di bawah kaki mereka. Buka mata saja maka mereka akan melihatnya, yaitu bumi yang dihamparkan seluas mata memandang, kemudian ada gunung yang ditancapkan di muka bumi, kemudian juga ada sungai yang mengalirkan airnya sehingga manusia, binatang ternak dan tanam-tanaman mendapatkan manfaat dari air tersebut, yaitu bisa hidup karena air adalah sebab bagi kehidupan. Kemudian dengan air tersebut tanaman pun tumbuh dengan berbagai macam. Ada tanam-tanaman itu berupa buah-buahan, ada tanam-tanaman itu berupa biji-bijian. Kemudian disebutkan tanam-tanaman yang berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan, ada di antara tanaman itu jantan, ada di antara tanaman itu betina, ada di antara tanaman itu yang manis rasanya, ada di antara tanaman itu yang masam. Nah, berpasang-pasangan. Ada yang merambat, ada pula yang tegak berdiri tinggi, ada yang berakar tunjang, ada pula yang berakar serabut, ada yang macam-macam, berpasang-pasangan. Dan manusia bisa melihatnya dengan mudah dimanapun mereka berada, karena ciptaan Allah itu ada di mana-mana. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda kekuasaannya di bumi, yaitu ketika manusia berada di bumi, manusia melalui malam siang. Karena muka bumi ini ada belahannya itu gelap, berarti malam. Ada belahannya itu bumi ini apabila bulat setengah daripadanya yang terkena sinar matahari, maka pada masa itu di tempat itu berlaku siang. Dan apabila tidak terkena sinaran matahari, maka di tempat itu berlaku malam. Karena bumi itu bulat, kemudian ia juga berputar, matahari juga demikian, maka Allah takdirkan pula malam dan siang itu berganti-ganti. Namun Allah menyebut dalam ayat yang kita pelajari ini, yaitu Allah menutupi malam dengan siang dan menutupi siang dengan malam. Nah, ini apa makna menutupi ini? Nanti kita akan bahas di dalam tafsir. Kesemua tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta, khususnya yang kita pelajari dalam pertemuan ini, yaitu yang ada di bumi, tujuannya adalah supaya kita menggunakan akal fikiran, supaya kita memahami, mendapatkan pengetahuan. Yang pengetahuan tersebut adalah untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah. Jadi bertambah keimanan kepada Allah. Apabila bertambah keimanan kepada Allah, maka bertambah teguhlah keyakinan, sehingga kita akan bersungguh-sungguh untuk menerima, mengikuti, dan memperjuangkan kebenaran. Jadi tidak akan menolak kebenaran, bahkan tidak akan memusuhi atau memerangi para pejuang kebenaran. Karena di setiap zaman, kalau pada masa dahulu yang menyampaikan kebenaran dan yang menjadi pejuang kebenaran itu adalah para rasul yang diutus.
pada masa sekarang, karena para rasul sudah tidak ada lagi yang diutus. Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun di sana ada pewaris para rasul, yaitu para ulama yang melanjutkan perjuangan para rasul. Maka jangan tolak kebenaran dan jangan musuhi pejuang kebenaran, yaitu yang menyampaikan kebenaran dan yang memastikan kebenaran itu yang diikuti oleh manusia. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita berharap dengan mempelajari dua ayat ini bertambah keimanan kita kepada Allah. Kemudian semakin teguh keyakinan kita kepada Allah. Kemudian apabila iman bertambah, keyakinan teguh, kemudian Allah menurunkan Al-Quran dan telah sempurna Al-Quran itu diturunkan, maka kita akan menerima Al-Quran sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menerima Al-Quran dengan senang hati, dengan suka cita, disebabkan karena keyakinan kita yang teguh kepada Allah bahwasanya Al-Quran itu diturunkan adalah untuk kebaikan hidup kita, untuk kemaslahatan hidup kita. Berarti apabila ada orang yang menolak Al-Quran, bermakna tidak bersyukur kepada Allah. Apabila ada orang yang membenci Al-Quran, berarti mereka adalah orang yang kufur, yaitu menutupi kasih sayang Allah yang telah diberikan kepadanya. Na'udzubillah. Dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai menolak Al-Quran ataupun memusuhi, membenci Al-Quran. Ada manusia itu, ada manusia di muka bumi ini yang menolak Al-Quran, ada yang memusuhi, membenci Al-Quran, ada. Tetapi mereka tidak akan mungkin berhasil. Apa sebab? Sebab mereka berhadapan dengan Allah yang menurunkan Al-Quran itu. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka berkeinginan, berkehendak untuk memadamkan cahaya Allah. Al-Quran, di dalam Al-Quran disebut sebagai cahaya juga, cahaya Allah. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Dan Allah tidak menghendaki cahayanya itu untuk dipadamkan. Bahkan Allah menyempurnakan lagi cahayanya itu. Jadi cahaya Allah, yaitu Al-Quran, tidak akan pernah redup, apalagi padam di muka bumi ini. Al-Quran dijaga dan dipelihara oleh Allah, dan setiap saat ada saja para penghafal Quran yang selesai menghafal Al-Quran 30 juz dan terpelihara di dalam dada mereka. Maka Al-Quran adalah kitab suci yang Allah turunkan, yang terpelihara sampai akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami pula lah yang akan memeliharanya. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu yang menerangkan tentang tanda kekuasaan Allah di bumi. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum itu kita akan membaca dan menterjemahkan dua ayat ini terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnain yughshi al-layla an-nahar inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin
wa zar'un wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Allah berfirman, wa huwallazi, dan dialah Allah yang madda, menghamparkan, al-arda, bumi, wa ja'ala fiha, dan Allah menjadikan padanya, pada bumi itu, rawasiya, ada gunung-gunung, wa anhara, dan juga ada di bumi itu sungai-sungai, wa min kulli thamarat, dan dari tiap-tiap tanam-tanaman yang berupa buah-buahan, ja'ala fiha, Allah menjadikannya, zaujain itsnaini, berpasang-pasangan, yughshil laila, Allah menutupkan malam, an-nahar, kepada siang, inna, sesungguhnya, fi dzalika, dalam yang telah disebutkan itu, yaitu dari awal tadi, yaitu menghamparkan bumi, kemudian menjadikan gunung terpacak kokoh di bumi, dan juga sungai-sungai yang mengalirkan air-airnya. Semua itu adalah sungguh laayatin, sungguh tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berfikir. Berfikir maknanya menggunakan akal yang di kepala untuk memahami. Wa fil ardi, dan di muka bumi juga terdapat qita'un, bahagian-bahagian, mutajawirat, yang berdampingan. Ada bahagian yang berdampingan. Apa maknanya ini? Nanti kita akan sebut dalam tafsir. Dan di muka bumi itu juga ada wajannatun, kebun-kebun, min a'nab, yaitu berupa anggur, tanam-tanaman anggur. Jadi kebun-kebun anggur. Wa zar'un, dan juga tanam-tanaman dari biji-bijian seperti gandum, apalagi yang biji-bijian, padi. Wa nakhil, dan kurma, sinwan, sinwan yang batangnya satu saja ke atas, yang ada cabang di kirinya atau di kanannya bercabang. Wa ghairu sinwan, yang batangnya ke atas dan tak ada cabangnya di kiri kanan. Maksudnya adalah kurma yang ada anaknya. Jadi anak kurma itu dia keluar dari batangnya yang meninggi ke atas. Jadi ada kurma yang beranak, ada kurma yang tak punya anak. Yusqa, sirami, bima'in, dengan air, wahid, yang satu, air yang satu, yaitu air yang turun dari langit. Tapi dari air yang satu itu ada kurma yang bercabang, ada yang tak bercabang, ada tanam-tanaman yang berupa biji-bijian, anggur, kemudian bermacam-macam kebun-kebun, kebun-kebun buah-buahan. Kemudian lagi, wa nufaddilu, dan kami lebihkan, ba'daha ala ba'din, sebahagiannya atas sebahagian yang lain, fil ukul, dalam rasa. Nah, di depan rumah kita ada 2 batang tanaman buah, umpamanya mangga, tapi mangga yang di sebelah kanan ini tak sama rasanya dengan mangga di sebelah kiri, berbeda di dalam rasa.
Bahkan bukan hanya 2 tanaman, 2 batang, 1 batang pun juga rasanya lain. Di dahan ini lain dan di dahan yang satu lagi lain. Wa nufaddilu, kami yang melebihkan. Bermakna di sini menerangkan tanda kekuasaan Allah. Maka penutup ayat, inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang sedemikian itu, yaitu yang sudah disebutkan itu, la ayatin, sungguh tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumi ya'qilun, bagi kaum yang memahaminya. 2 ayat ini saja yang akan kita pelajari, dan kita baca terjemahannya dari awal, kemudian kita pindah ke tafsir ayat. Dan dialah Allah yang menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan sungai-sungai, dan juga menjadikan padanya berupa buah-buahan yang berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang sedemikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Dan di bumi itu ada bahagian-bahagian yang berdampingan, dan kebun-kebun dari jenis anggur dan biji-bijian dan kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, yang disirami dengan air yang satu, dan kami lebihkan sebahagiannya atas sebahagian yang lain di dalam rasanya. Sesungguhnya pada yang sedemikian itu adalah tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Jadi 2 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di bumi. Sebelum ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit. Bermakna permulaan dari surah Ar-Ra'd ini adalah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya yang menurunkan Al-Qur'an. Aku yang menurunkan Al-Qur'an, karena di pangkal surah Allah menerangkan tilka ayatul kitab, itu dia ayat-ayat kitab suci. Nah, siapa yang menurunkan ayat-ayat kitab suci itu? Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa diturunkan? Kepada Nabi Muhammad. Ini di awal surah. Walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqq, dan yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhanmu adalah yang benar. Nah, Allah menerangkan tentang dirinya sebagai yang menurunkan Al-Quran, yaitu dengan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan yang ada di alam semesta ini, baik dari arah atas, yaitu dari langit, matahari, bulan, kemudian juga yang dari bawah, yaitu di bumi, supaya manusia apabila mengenal Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung akan mengagungkan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah yang diturunkan oleh Allah yang Maha Agung itu. Supaya manusia mengetahui kemuliaan Allah yang Maha Mulia, maka ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, maka akan memuliakan Al-Quran tersebut, karena Al-Quran itu diturunkan oleh yang Maha Mulia. Jadi begitu cara Allah Subhanahu wa taala supaya manusia menerima Al-Quran, yaitu dengan memperlihatkan dirinya sebagai yang menurunkan Al-Quran. Nah, ini sudah kita sebutkan sebelum ini, yaitu kita akan menghormati surat yang sampai ke tangan kita kalau kita mengetahui siapa yang mengirimkan surat itu. Oh, ini surat ini agung sekali nih.
mulia sekali ini, istimewa sekali ini. Padahal kita belum buka surat itu, belum membacanya lagi, tetapi menerimanya saja karena kita lihat si pengirimnya dari ayahanda, oh dari orang tua. Karena surat ini dari orang tua kita, yaitu orang yang istimewa dalam hidup kita, maka kita pun merasa suka, senang, gembira. Padahal kita belum membuka dan belum membacanya lagi. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita ketika menerangkan tentang dirinya yang bisa diketahui melalui tanda kekuasaannya yang ada di alam semesta ini, hendaknya menghantarkan kita manusia untuk menerima Al-Quran yang telah diturunkannya kepada kita. Nah, itu tujuannya mengapa Allah Subhanahu wa taala menerangkan tanda kekuasaannya. Jadi kalau sudah sampai ke tahap seperti itu, tanda kekuasaan Allah banyak sekali. Kemudian Allah yang Maha Agung, Maha Mulia telah menurunkan Al-Quran dan manusia tidak mau menerima Al-Quran, berarti manusia itu adalah manusia yang apa namanya lagi itu? Yang kufur, yang sombong, yang tak tahu diri, yang apa lagi? Sebutlah apa saja kata yang sesuai untuk manusia yang tidak tidak mensyukuri karunia Allah yang istimewa untuknya. Karena Allah yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Tinggi itu pastilah menurunkan Al-Quran yang sangat bermanfaat bagi hidup manusia. Tapi manusia pula menolaknya. Maka manusia yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bahasa masih lembut itu. Masih lembut. Kalau mau keras, itulah manusia yang dungu, yang bodoh, yang tak tahu yang baik, yang bermanfaat, yang menguntungkan, yang menyelamatkan, yang mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Itu bahasa itu agak kasar sedikit lah. Tapi kadang-kadang perlu juga dikasari manusia ini. Karena kadang-kadang baru ketika digunakan kata itu tersentak. Karena fitrah telah dikotori oleh hawa nafsu. Maka mungkin yang sudah pekat kotoran dalam hatinya itu perlu mungkin kata-kata yang sesuai pula untuknya. Tapi kalau orang sudah bersih hatinya, sensitif jiwanya, peka, maka sedikit saja dengan bahasa isyarat saja dia sudah faham. Tapi ada yang bebal, tahu bebal? Mada kata orang Minang, yaitu yang sudah keras kepala. Nah, mungkin perlu kata-kata yang sesuai pula untuk mereka ini. Inilah dua ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat ini, ayat yang ketiga, lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Wa huwallazi, dan dialah Allah. Berarti ayat ini menerangkan tentang Allah. Ayat ini firman Allah. Ayat ini menerangkan tentang Allah. Berarti Allah menerangkan tentang dirinya sendiri. Sebenarnya manusia apabila membuka matanya, memasang telinganya, menggunakan akalnya, dia akan mengenal Allah Ta'ala. Oh, ini matahari yang diterbit dan ditenggelamkan. Ini matahari ini bergerak. Siapa yang menggerakkannya? Tak mungkin dia bergerak dengan dirinya sendiri, pasti ada yang menggerakkan. Nah, manusia apabila menggunakan akalnya, dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pencipta dan pengatur alam semesta ini, yang pencipta matahari dan yang mengatur matahari. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia menggunakan akal fikirannya sendiri, tapi Allah membantu mereka supaya tergerak untuk menggunakan akal fikiran. Inna fi dzalika
la ayatil liqaumi yatafakkaruna. Allah terangkan tanda kekuasaannya. Ini tanda-tanda kekuasaanku dan akan mendatangkan manfaat bagi siapa? Bagi orang yang menggunakan akal fikiran. Jadi Allah menurunkan firman-Nya, menerangkan tentang dirinya untuk memudahkan kita lagi memahami Allah Subhanahu wa taala dengan akal fikiran kita. Inilah yang paling berharga yang ada pada manusia, yaitu akal. Nah, manfaatkanlah akal itu sebaik-baiknya, yaitu dengan melihat tanda kekuasaan Allah. Apa tanda kekuasaan Allah? Maddal arda, Allah membentangkan bumi. Allah membentangkan. Madda sebenarnya, madda ini maknanya memanjangkan. Ada orang yang madda yadahu, yaitu menghulurkan tangannya. Tadi tangannya di sini, kemudian dia menghulurkannya. Oh, berarti sepertinya tangannya itu menjadi panjang. Jadi madda memanjangkan. Bumi, tak sesuai pula. Allah memanjangkan bumi, tak pula sesuai. Maka kita cari kata yang sesuai. Apa makna madda di sini? Membentangkan. Dengan pemahaman, yaitu ketika manusia berdiri di bumi, kemudian dia lihat ke hadapannya, maka dia akan lihat sejauh mata memandang, bumi itu tak nampak tepinya. Itu makna membentangkan. Silakan lihat ke kanan kita. Pergilah naik ke atas gunung biar lebih nampak supaya nampak muka bumi ini lebih luas. Naik ke atas gunung, kemudian arahkanlah pandangan itu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Sejauh mata memandang, yang kita lihat itu adalah bumi dan tak nampak tepinya. Silakanlah. Kemudian berjalan. Bukan hanya tegak di situ, berjalan. Ketika kita berjalan, ada yang sampai ke tepi bumi? Tidak ada. Karena apa? Karena apabila dia berjalan terus, nanti dalam pelajaran ilmu bumi kita dahulu, ketika berjalan terus, nanti apabila dia berawal dari satu titik di muka bumi, kemudian dia berjalan lurus saja, maka dia akan kembali ke titik yang pertama. Karena bumi ini adalah, bumi yang kita huni ini adalah bulat. Nah, bumi bulat, tetapi Allah sebut Allah menghamparkan bumi. Apa maknanya? Maknanya di mana saja kita tegak berdiri, kemudian kita arahkan pandangan, maka sejauh mata memandang, kita tidak akan menemukan tepi bumi. Itu yang dimaksudkan dengan Allah menghamparkan bumi. Maka ayat ini juga dijadikan dalil oleh para ulama melalui ayat Al-Quran, bahwasanya ayat ini dalil bumi itu bulat. Karena ada juga yang menyangka, enggak, bumi itu macam tikar yang dihamparkan. Maka ulama membantah, enggak, bumi itu bulat. Sebab apabila bumi itu seperti tikar, maka nanti siapa yang berjalan di bumi yang seperti tikar itu pasti akan sampai ke tepi. Karena tikar itu ada tepinya. Tetapi tak pernah ada manusia yang mengaku pernah sampai ke tepi bumi. Ada tak pernah dengar? Yang berlayar di laut, saya sudah sampai ke tepi bumi. Karena kalau sudah sampai ke tepi bumi, maka nanti di depannya itu ada ruang kosong, bisa jatuh. Tetapi adakah ruang kosong itu ditemukan oleh manusia ketika manusia mengembara di muka bumi? Tidak. Oh, kalau begitu bumi itu bulat. Dan apabila bumi itu difahami bergerak dengan kencang, maka yang bergerak dengan kencang itu adalah mesti bulat. Karena kalau tidak bulat, maka dia akan melayang-layang, bukannya berputar dengan kencang. Maka ayat ini menjadi dalil bagi para ulama bahwasanya bumi itu bulat. Dan sekarang ini sudah ditemukan alat pemotret dari luar bumi. Jadi ada alat itu diterbangkan ke angkasa, satelit,
dari kejauhan memotret bumi dan ditemukan bahwasanya bentuk bumi itu memang bulat. Sebelum alat potret itu ditemukan, Al-Quran telah terlebih dahulu memberitahukan bahwasanya bumi itu bulat. Dan yang menerimanya adalah seorang yang buta huruf, yaitu Nabi Muhammad, yang tak pernah baca buku-buku dari siapapun. Tiba-tiba menyampaikan fakta ilmiah, fakta sains yang ditemukan oleh manusia kemudian. Membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad yang buta huruf itu adalah seorang Rasul yang semata-mata menerima wahyu dari Allah. Bukanlah Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad, tetapi Al-Quran itu adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha, dan Allah menjadikan di bumi itu rawasiya. Rawasiya jamak dari rasin. Rasin maknanya gunung yang kokoh, sesuatu yang kokoh, yang kuat. Nah, biasanya sesuatu yang kuat itu dia tetap di situ. Bumi bergerak. Kemudian Allah jadikan di muka bumi itu ada yang tetap di muka bumi itu tak bergerak. Yang tidak bergerak itu adalah gunung. Ada pula yang di muka bumi itu tidak tetap, dia bergerak. Nah, yang bergerak itu adalah air sungai. Di sini Allah membuat pasangan. Ada satu ciptaan Allah di muka bumi, sifatnya tetap di muka bumi, tidak bergerak. Bumi bergerak, dia bergerak juga. Tetapi di bumi itu sendiri, gunung itu dia tetap. Untuk menerangkan tetap, maka Allah menggunakan kata rawasiya, jamak dari rasin. Nah, gunung itu pula di dalam ayat yang lain disebut sebagai pasak bumi. Nah, kalau disebut pasak berarti dia tetap. Kalau rumah itu kalau pasaknya bergerak-gerak macam mana? Pastilah rumah itu pun akan bergerak juga. Maka pasak itu mesti tetap untuk menguatkan rumah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ada di antara ciptaannya itu yang tetap, dan satu lagi ada di antara ciptaannya itu yang bergerak, yang berpindah dari hulu sampai ke hilir. Apa yang bergerak itu? Anhara, sungai. Nah, di sini sungai disebut sebagai yang bergerak. Air sungai beda dengan air laut dalam rasanya. Air laut rasanya masin, air sungai rasanya tawar. Mengapa air sungai tawar? Karena air sungai itu bermanfaat bagi manusia. Manusia memerlukan air yang tawar. Binatang ternak memerlukan air yang tawar. Tanam-tanaman memerlukan air yang tawar. Dan manusia itu pula bertebaran di muka bumi. Binatang ternak juga bertebaran. Tanam-tanaman juga bertebaran di muka bumi. Nah, supaya mudah makhluk hidup itu, Allah alirkan sungai. Tak perlu mencari air ke hulu, hendak nanti saja di hilir. Air itu akan sampai ke hilir. Itu tanda kekuasaan Allah, yaitu mengalirkan sungai-sungai. Sungai itu mana? Sungai itu apabila dibandingkan dengan laut, maka kedudukan sungai ini lebih tinggi dari laut. Maka air sungai mengalir ke laut. Bayangkan kalau air laut yang tinggi dan air sungai yang rendah, maka air laut yang masuk ke sungai. Kalau air laut masuk ke sungai, maknanya pasang air laut, kemudian menutupi air sungai sampai ke hulu, maka manusia akan susah hidup dan mungkin akan mati. Apa sebab? Sebab manusia tidak mendapatkan air tawar untuk kehidupan.
Coba siram tanaman depan rumah itu dengan air masin, mati. Karena memang untuk kehidupan itu air tawar. Dan mengapa lautan yang luas itu airnya masin? Karena Allah ingin menjaga kehidupan yang ada di laut itu dengan air masin, karena ada kehidupan di laut. Untuk menjaga, memelihara kehidupan yang ada di laut, Allah menjaganya pula dengan air masin. Jadi ada keseimbangan tadi, yang tetap gunung, dan satu lagi yang bergerak air. Satu lagi ada yang tawar dan ada pula yang subhanallah. Ini apakah terjadi secara kebetulan? Tidak ada yang kebetulan di alam semesta ini. Semua ini berlaku dengan kehendak pencipta dan pengaturnya. Siapa? Allah. Dialah Allah. Wa huwal ladzi. Maka kalau tak juga mengenal Allah, itu keterlaluan ya. Dan dialah Allah yang menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan sungai-sungai. Wa min kulli, dan sungai pula. Kalau kita lihat, kalau siapa yang naik pesawat, coba lihat sungai dari atas. Apakah sungai itu lurus-lurus seperti selokan yang kita buat? Enggak, sungai itu berbelok-belok. Berbelok-belok. Mengapa berbelok-belok? Mana yang lebih panjang, garis lurus atau garis yang berbelok-belok? Belok-belok itu lebih panjang. Jalan yang berbelok-belok itu lebih jauh berbanding dengan jalan yang lurus. Mengapa sungai dibuat berbelok-belok? Supaya dia panjang dan supaya banyak makhluk yang bisa memanfaatkannya. Begitu kasih sayang Allah Ta'ala. Tapi manusia tak faham-faham. Wa min kulli thamarat ja'ala fiha, dan pada bumi itu juga Allah menciptakan buah-buahan. As-samarat, dari buah-buahan itu berpasang-pasangan, dan setiap buah-buahan itu berpasang-pasangan, karena ada kata min kulli, tiap-tiap. Apa makna tiap-tiap buah-buahan itu berpasang-pasangan? Oh, rupanya buah untuk menjadi buah itu perlu penyerbukan. Kalau tidak diserbukkan, maka tak jadi buah. Penyerbukan antara ada bunga betina, ada bunga jantan. Maka apabila bunga betina dengan bunga jantan bertemu, maka berlaku perkawinan, jadilah buah. Kalau tidak bertemu bunga jantan dengan bunga betina, tak ada penyerbukan, maka tak jadi buah. Penyerbukan itu bisa dengan angin, bisa juga dengan serangga. Tapi ada juga dengan angin tidak, dengan serangga pun tidak. Maka dengan manusia yang melakukannya. Ada pasangan, yaitu jantan betina. Ada jantan betina itu satu pohon jantan, satu pohon betina. Jadi pohonnya berlainan. Korma jantan, korma betina. Beda pohon yang lain. Tetapi ada pula di satu pohon itu juga ada jantannya, di pohon itu juga ada betinanya. Subhanallah. Bahkan di satu buah itu, siapa yang mungkin memperhatikan bunga vanila atau bunga buah naga, di situ di buah yang satu itu ada jantannya dan ada betinanya sekali. Subhanallah, berpasang-pasangan jantan betina. Apalagi yang disebut berpasang-pasangan? Biasanya adalah yang berlawanan begitu. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang merambat, ada yang berdiri dengan sendirinya. Apalagi? Ada yang manis, ada yang pahit. Ada yang hitam, apa lawannya lagi? Itu pasangan. Ada yang putih. Ada yang apa lagi?
Ada yang kering, ada yang basah. Ya. Subhanallah. Silakan lihat sendirilah. Lihat yang di depan rumah kita sajalah. Maka ketika melihat bunga, jangan hanya berdecak kagum. Wah, indah sekali bunga-bunga, tanam-tanaman, buah-buahan di rumahku, di kebunku ini. Jangan hanya mengkaguminya begitu saja, tetapi sampaikan ke ujungnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Maha suci Engkau yang tidak menciptakan semua ini sia-sia. Berpasang-pasangan untuk apa? Supaya tanaman itu bisa berkembang biak. Karena kalau disebut jantan, betina, bermana kaitannya dengan pengembang biakan, berkembang biak. Subhanallah. Zaujaini tsnaini, berpasang-pasangan. Kemudian Allah pindahkan lagi ke tanda kekuasaan yang lain. Tadi berkaitan dengan buah-buahan, tanam-tanaman yang disebut di dalam ayat ini bukan tanam-tanaman tapi buah-buahan. Mengapa Allah menyebut buah-buahan? Karena itu adalah hasil dari usaha manusia kalau menanam tanam-tanaman. Mengapa saya tanam biji durian ini atau batang durian ini? Oh, karena saya ingin mendapatkan buahnya. Maka Allah menggunakan kata buah as-samarat untuk menerangkan hasil yang diharapkan oleh manusia supaya manusia bersyukur kepada Allah. Yughshil lailan nahar, Allah menutupkan malam kepada siang. Apa makna menutupkan ini? Menutup. Ada juga yang mengatakan membungkus malam kepada siang. Apabila menutupkan malam kepada siang, bermakna mana yang dahulu, siang atau malam? Menutupkan malam kepada siang, mana yang lebih dahulu berlaku di tempat itu? Siang dahulu, kemudian Allah tutupkan malam kepada siang itu. Nah, apabila Allah tutupkan malam kepada siang, berarti cahaya yang ada di tempat itu sudah tidak ada lagi, karena manusia ditutupi oleh kegelapan malam. Kemudian apabila kita perhatikan dua kata ini, al-laila berbaris di atas, malam berbaris di atas, an-nahara berbaris di atas, bermakna ini adalah dua maf'ulun bih. Maka terjemahannya bisa dua-dua sekali. Allah menutupkan malam kepada siang, boleh. Allah menutupkan siang kepada malam pun juga boleh. Lalu kalau menutupkan siang kepada malam, bermakna mana yang dahulu berada di tempat itu? Malam dahulu, kemudian Allah tutupkan siang. Bagaimana cara Allah menutupkan malam atau menutupkan siang? Maka caranya, karena kaitannya adalah dengan matahari sebagai yang memberikan cahaya. Apabila Allah terbitkan matahari, bermakna Allah menutupkan siang kepada malam. Apabila Allah membenamkan matahari, yaitu yang memberikan cahaya itu dibenamkan, maka bermakna Allah menutupkan malam kepada siang. Sebenarnya untuk apa siang dan malam itu? Siang itu untuk kita bekerja, jelas terang semuanya. Malam untuk kita beristirahat. Tidak akan mungkin manusia bisa bekerja dengan baik kalau manusia tidak memiliki badan yang segar. Untuk menyegarkan badan, Allah ciptakan malam. Kemudian nanti bangun, dan di siang hari mereka dengan badan segar, mereka bisa berusaha mencari rezeki. Famshu fi manakibiha, silakan berjalan, berkeliaran di muka bumi mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ujung ayat yang pada sedemikian itu, yaitu bumi yang dihamparkan, gunung, sungai, kemudian buah-buahan yang bermacam-macam, berpasang-pasangan, kemudian malam dan siang yang
selalu berganti. Allah menutupkan malam kepada siang, siang kepada malam. Itu adalah tanda kekuasaan Allah. Tapi bagi siapa semua itu menjadi tanda kekuasaan Allah? Bagi semua manusia? Tidak. Liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berfikir. Berfikir maknanya menggerakkan akalnya. Kalau hanya semata memandang kemudian akal tak bergerak, itu namanya tak berfikir. Ada orang yang melihat juga malam dan siang, ada dah malam dua hari, sudah malam hari sekarang. Tapi dia tidak menggunakan akalnya. Ini yang menutupkan siang itu dengan malam siapa? Mestinya berfikir Allah yang menutupkannya. Begitu juga yang menutupkan siang itu dengan malam siapa? Allah. Nampak gunung Singgalang, gunung Merapi. Ini yang menancapkan gunung di bumi ini siapa? Mestinya sampai ke situ. Kemudian pergi ke tepi sungai, mengalir sungai dengan airnya yang bersih, jernih. Ini yang mengalirkan air ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau bergerak akal itu dan nanti sampai kepada Allah bermakna faham. Maka yang menggerakkan akal untuk memahami berarti dia telah memanfaatkan akal yang Allah karuniakan kepadanya. Yang menyia-nyiakan dia tak menggunakan akalnya. Akalnya ada tapi dia tak gunakan, dia tak pakai. Akhirnya ia menerima banyak sekali karunia dari Allah, tetapi dia lupa Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi. Itu namanya kufur, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Dan di bumi itu ada bahagian-bahagian yang berdampingan. Apa makna bahagian yang berdampingan? Ulama tafsir menyebutkan bahagian yang berdampingan, ada bahagian yang kering berdampingan dengan bahagian yang basah. Ada bahagian di sini kering sekali, kita tanam apa saja di situ tak tumbuh. Tapi yang di sini ini basah subur. Allah dampingkan yang kering dengan yang basah. Itu maknanya bumi yang berdampingan. Ada pula yang mengatakan berdampingan itu di bumi ini pasir saja, tak ada tanahnya. Di bumi ini tanah saja, tanah liat, tanah hitam, dekat berdampingan. Nah, macam mana ini bisa berlainan jenis? Ini bisa tumbuh dan ini tidak bisa tumbuh. Nah, apabila kita memahami bahwasanya bumi itu sebagai satu kesatuan, maka tujuannya adalah bumi yang bermacam-macam itu adalah untuk keseimbangan. Itu keseimbangan. Di bumi ini tak ada apa-apa. Kita gali ke dalam perut bumi itu kosong, tak ada apa. Hanya biasa, lapisan air, lapisan tanah, ada pasir. Tapi yang di sini ini banyak minyak di dalamnya. Macam mana? Tempatnya beda satu provinsi saja, masih di pulau yang sama. Di provinsi ini tak ada minyaknya, di provinsi ini banyak minyaknya. Ini namanya kitab, yaitu bahagian-bahagian bumi yang berdampingan. Yang berdampingan tetapi kandungannya lain. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang menentukan semua ini? Mengapa tak sama aja semua? Mengapa di sini lain, di sini lain? Mengapa dilainkan? Ya, tadi tujuannya untuk keseimbangan. Siapa yang membuat keseimbangan ini siapa? Itu dia yang diinginkan dari ayat ini. Wa jannatum min a'nab, dan kebun-kebun dari jenis anggur. A'nab jamak dari inab. A'nab, anggur-anggur. Anggur itu bukan satu macamnya, banyak macamnya. Nah, nanti kalau cerita anggur panjang pula. Ada anggur yang hitam, ada anggur yang merah, ada anggur yang hijau. Anggur itu banyak pula jenis rasanya. Ada yang manis, ada yang masam, ada yang kecil, ada yang berbiji dan lain sebagainya. Wazara, dan juga tanam-tanaman dari biji-bijian gandum.
dan juga beras, wa nakhil dan kurma, sinwan yang ada cabangnya, wa ghairu sinwan yang tidak ada cabangnya, yusqa bima'in wahid. Ini yang menarik, disirami dengan air yang satu. Semuanya disirami dengan air yang satu, tapi hasilnya kok berbeda-beda ya? Allah Subhanahu wa taala di situ menampakkan kekuasaan Allah. Itulah dia tanda kekuasaan Allah. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul, dan kami lebihkan sebahagiannya atas sebahagian yang lain dari sisi rasanya. Bentuknya sama tapi rasanya beda. Ini jambu apa ini? Ini jambu madu. Ini jambu apa ini? Ini jambu air biasa. Bentuk sama, iya, bentuk sama, tapi rasanya beda. Ada apel sama bentuknya, tapi rupanya beda. Durian pun juga sama. Ini durian mana nih? Durian kampar. Oh, patutlah lezat. Ini durian. Ada beberapa daerah di Indonesia ini yang durian itu lezat sekali. Lihat dari batangnya sama, dari bentuknya sama, dari bentuk, dari warna kulit, warna duriannya itu pun juga sama. Tapi dari rasanya beda. Siapa yang membedakan? Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Penutup ayat, sesungguhnya pada yang sedemikian adalah tanda kekuasaan bagi kaum yang memikirkannya. Tadi memikirkannya juga yatafakkarun. Sekarang ya'qilun, memikirkannya untuk mendapatkan pemahaman yang dengan pemahaman itu ia beriman kepada Allah. Nah, itu kata makna ya'qilun. Karena kata ya'qilun membawa makna mengikat, sehingga terikat hamba itu dengan Allah. Hamba itu terikat dengan Allah. Apa yang mengikat hamba itu dengan Allah? Keimanan. Maka bertambah imannya kepada Allah. Melihat tanda kekuasaan Allah, bertambah imannya kepada Allah. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak fakina adzabannar. Peliharalah kami ya Allah dari api neraka. Jadi dua ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang tadi dalam ayat sebelum ini menerangkan tentang tanda kekuasaan yang ada di atas kepala kita di langit, dan sekarang tanda kekuasaan Allah yang ada di bumi, bermakna tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengenal Allah, karena tanda-tanda kekuasaan Allah berselerak di alam semesta ini, di atas dan di bawah. Kalau manusia tetap juga tidak beriman kepada Allah, betul-betullah manusia sombong, tak tahu diri, tidak bersyukur, tidak menggunakan akal pikiran, dan seterusnya. Silahkanlah sebut. Tetapi rasanya siapapun manusia, serendah apapun kekuatan akal yang ada padanya, apabila diberitahukan kepadanya tanda kekuasaan Allah, rasanya tidak ada yang tidak memahaminya. Atau dengan bahasa yang lain, setinggi apapun pendidikan seseorang, mungkin tak tamat SD sekalipun, apabila diberitahukan tanda kekuasaan Allah akan mudah untuk difahami. Tetapi berapa banyak orang yang berpendidikan tinggi, hebat dalam menggunakan akalnya, malah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, angkuh dan sombong dengan kecerdasan otak yang ia miliki. Semakin menjauh ia dari Allah, semakin kufur dia kepada Allah. Oh, itu ada kaitannya dengan apa? Keimanan yang ada di dalam hati. Mudah-mudahan dengan dua ayat ini bertambah keimanan kita kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.